Halo sahabat semuanya, salam sehat dan bahagia selalu. Perjalanan hari ini menuju ke negara pegunungan Republik Dagestan, sebuah republik otonom yang terletak di tepi pantai Laut Kaspia di kawasan Kaukasus Utara. Ibu kotanya adalah kota Makhachkala, yang juga merupakan kota terbesar di Dagestan. Terletak di pesisir Laut Kaspia, kota ini memiliki populasi sekitar 600.000 jiwa. Makhachkala adalah pusat administratif, ekonomi, dan budaya dari Dagestan, serta menjadi salah satu pelabuhan utama di Laut Kaspia. Kota ini memiliki sejarah panjang yang kaya dengan berbagai bangunan bersejarah, museum, dan tempat-tempat wisata menarik. Makhachkala juga dikenal dengan keberagaman budaya dan etnisnya, dengan banyak kelompok etnis yang tinggal di sana. Negara ini berbatasan dengan Azerbaijan dan Georgia serta terletak di sebelah barat Laut Kaspia. Dengan luas permukaan mencapai 50.300 km persegi, Dagestan memiliki populasi sekitar 3,1 juta jiwa yang terdiri dari lebih dari 30 kelompok etnis. Beberapa kelompok etnis yang dominan di Dagestan antara lain Afar, Dargins, Kumiks, Lezgins, Laks, Azerbaijanis, Tavan-Sarans, Chechnya, dan Rusia. Mayoritas penduduk Dagestan, yaitu sebanyak 83%, menganut agama Islam. Meskipun wilayah ini memiliki beragam suku dan etnis, populasi penduduknya sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim sebagaimana yang terjadi di daerah pegunungan. Dagestan terkenal melahirkan banyak atlet unggul di berbagai cabang olahraga. Beberapa orang terkenal dari Dagestan dalam dunia olahraga meliputi 1. Habib Nurmagomedov. Salah satu nama paling terkenal dari Dagestan, Habib adalah mantan juara UFC di divisi ringan. Dia pensiun dengan rekor tak terkalahkan 29-0 dan dikenal karena kemampuan grappling dan gulatnya yang luar biasa. 2. Islam Makhachev. Juga seorang petarung MMA di UFC, Makhachev adalah teman dekat dan rekan latihan Habib Nurmagomedov. Dia terkenal karena keterampilan gulat dan pertarungan di lantai yang kuat. 3. Zabit Magomedsharipov. Seorang petarung MMA yang bertarung di divisi bulu UFC. Zabit dikenal dengan keterampilan striking yang kreatif dan teknik grappling yang solid. 4. Abdul Rashid Sadulaev. Pegulat gaya bebas yang sangat sukses, Sadulaev telah memenangkan beberapa medali emas di kejuaraan dunia gulat dan olimpiade. Dia dijuluki The Russian Tank karena kekuatannya yang luar biasa dan dominasi di matras. Artur Beterbiev. Seorang petinju profesional yang lahir di Dagestan, Beterbiev adalah juara dunia di divisi kelas berat ringan. Dia dikenal dengan kekuatan pukulannya dan rekor profesionalnya yang sempurna. Apti Auhadov. Seorang atlet angkat besi dari Dagestan yang telah memenangkan medali di kejuaraan dunia dan olimpiade. Auhadov adalah juara di kelas 85 kg dan dikenal karena prestasinya yang luar biasa dalam olahraga ini. Negara pegunungan Republik Dagestan memiliki topografi yang sangat bergunung-gunung, sehingga wilayah ini relatif kecil karena ketidaknyamanannya akibat kondisi alamnya yang sulit diakses. Sebagai hasilnya, sebagian besar penduduk, sekitar 90%, tinggal di desa-desa. Negara ini memiliki nama yang menarik, yang merupakan kombinasi dari kata Turki yang berarti gunung, dan akhiran Persia, stan, yang berarti tempat. Ini mencerminkan kondisi geografis negara ini yang didominasi oleh pegunungan. Bendera negara ini juga memiliki makna simbolis, di mana warna hijau melambangkan Islam, warna biru melambangkan Laut Kaspia, dan warna merah melambangkan keberanian dan kesetiaan. Kombinasi ini mencerminkan keragaman etnis dan agama yang ada di Republik Dagestan.
Dagestan adalah sebuah negeri yang kaya akan sejarah, budaya, dan keindahan alam. Tempat ini merupakan titik di mana masa lalu dan masa kini bertemu, menciptakan realitas yang unik dan menakjubkan. Dengan berbagai macam masyarakat dan budaya yang tinggal di wilayah pegunungan ini, Dagestan menjadi tempat yang sangat beragam dan menarik. Pusat administrasi kota Makhachkala, ibu kota Dagestan, adalah pusat kegiatan yang berkembang secara dinamis di antara Gunung Tarkitau dan Laut Kaspia. Kota ini terletak di garis pantai yang sempit, menciptakan pemandangan yang spektakuler. Setiap orang yang mengunjungi Dagestan akan terpesona oleh keindahan alamnya dan keberagaman budayanya. Dagestan telah dipuja oleh penyair dan penulis selama berabad-abad, dan memiliki sejarah yang kaya serta tradisi nenek moyang yang masih dihormati hingga hari ini. Dalam negeri ini, kehormatan, martabat, dan adat istiadat bukan hanya kata-kata, tetapi merupakan makna hidup bagi penduduknya. Dengan adopsi yang harmonis dari berbagai budaya dari sekitar 120 negara, Dagestan menjadi tempat yang mempesona dan unik di dunia. Dagestan, juga dikenal sebagai Koridor Dagestan, telah menjadi wilayah yang strategis selama berbagai periode sejarah. Bangsa Hun, Persia, dan Arab pernah berperang untuk merebut wilayah ini di Kaukasus, menciptakan sejarah yang kaya dan menarik. Konon, seorang pahlawan di Dagestan dikatakan meninggal setelah mencapai usia 100 tahun, menunjukkan keberanian dan dedikasi yang dihormati dalam masyarakat. Nilai-nilai seperti keberanian, dedikasi, dan pertahanan tanah air sangat dihargai di Dagestan. Anak laki-laki diajarkan untuk mempertahankan tanah mereka, sementara anak perempuan diajarkan untuk menjadi pendaki gunung yang berani. Keberagaman budaya dan agama juga tercermin dalam kehidupan sehari-hari di Dagestan, di mana umat Islam, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan. Kota Derbent adalah contoh yang baik dalam menunjukkan keragaman agama ini, dengan kuil dan masjid tertua terletak di sana. Derbent juga dikenal sebagai salah satu kota tertua di dunia, dengan sejarahnya yang kaya dan beragam selama ribuan tahun. Benteng Narinkala yang kokoh berdiri di atas bukit, serta memiliki peran penting dalam pertahanan wilayah tersebut. Selama berabad-abad, para Han dan pengikutnya tinggal di benteng tersebut, menjadikannya pusat penting dalam sejarah Dagestan. Derbent benar-benar merupakan kota yang wajib dikunjungi bagi siapapun yang ingin melihat keajaiban sejarah dan budaya kuno. Derbent memang memiliki daya tarik dan keistimewaan yang unik dibandingkan dengan kota-kota lain di Dagestan. Suasana kota yang terasa tenang dan penuh musik, dengan armada yang berjalan perlahan di jalanan, menciptakan suasana hati yang hangat dan santai. Keberadaan benteng kuno yang menakjubkan menjadi pusat kehidupan kota ini, menghidupkan suasana arsitektur dan sejarah yang kaya. Salah satu landmark terkenal di Derbent adalah Masjid Juma, yang memiliki arsitektur bangunan segi empat dengan kubah bertumpu pada 40 tiang. Pohon bidang yang berusia ratusan tahun tumbuh di sebelah masjid, menambah keindahan dan keteduhan tempat tersebut. Kuil Armenia juga merupakan bagian penting dari warisan budaya kota ini, menggantikan kapel Armenia yang sebelumnya berdiri di lokasi yang sama. Derbent juga terkenal dengan keberagaman agama dan budayanya. Terdapat 7 sinagoga dan mencerminkan toleransi dan harmoni antara berbagai komunitas agama. Salah satu jalan yang terkenal di Derbent adalah Kile Kuchi atau Jalan Besar, yang merupakan jalan utama Yahudi di kota tersebut, kini dikenal sebagai Jalan Tagi Zade. Kota ini juga dipenuhi dengan berbagai monumen budaya yang masih bertahan hingga saat ini, termasuk masjid, gereja, dan menara. Salah satu keajaiban kuno yang menarik perhatian adalah Menara Neraka yang dibangun pada abad ke-11. Menara ini memiliki aura dan sejarah yang khusus, mencerminkan kekayaan sejarah dan kebudayaan kota Derbent yang patut dijelajahi dan dihargai.
Dagestan memang merupakan tempat yang kaya akan monumen arsitektur yang beragam, dan banyak di antaranya telah dapat dilestarikan dengan baik sehingga tetap mempertahankan tampilan aslinya di bawah cahaya matahari panas yang khas di wilayah tersebut. Salah satu contoh yang menonjol adalah Benteng Ahtirka, yang menjadi saksi bisu dari eksploitasi, kemenangan, dan kekalahan dalam sejarah masa lalu. Pemandangan penyair yang menakjubkan dapat disaksikan dari tempat yang sepi ini, dengan tembok batu perkasa yang seakan tidak terpengaruh oleh aliran waktu. Benteng 7 saudara laki-laki dan perempuan adalah salah satu benteng penting yang berasal dari abad pertengahan. Berbeda dengan kebanyakan benteng pertahanan gunung, benteng ini terbuat dari batu cangkang dengan bentuk persegi panjang biasa. Meskipun seringkali diserang dan diserbu, tembok benteng ini tetap terjaga dengan baik. Menara Sart dianggap sebagai menara terbesar, serta banyak menara lainnya yang dirancang untuk tujuan pertahanan. Kehidupan para pendaki gunung di sekitar benteng tidaklah mudah, dan jejak-jejaknya tertinggal dalam kehidupan sehari-hari dan harta umum mereka. Penting bagi mereka tidak hanya untuk memiliki struktur pertahanan yang kuat, tetapi juga untuk menggunakan senjata berkualitas tinggi untuk melindungi wilayah mereka dari ancaman luar. Keberadaan benteng-benteng ini memberikan kesaksian yang kuat akan ketahanan dan keberanian penduduk Dagestan dalam menghadapi tantangan sepanjang sejarah mereka. Dagestan memang memiliki sejarah pengrajin senjata yang luar biasa, di mana para pengrajin terbaiknya telah menciptakan bilah belati terkuat dengan menggunakan baja din yang sangat kuat. Meskipun saat ini hanya tersisa rumah-rumah yang ditinggalkan, namun di masa lalu, Dagestan dikenal sebagai desa pandai besi yang terkenal dari kedalaman pegunungan. Pedang-pedang buatan wanita suami mereka tersebar ke seluruh dunia, menghiasi perbendaharaan para penguasa dan jenderal kuno. Namun, keahlian ini sayangnya mulai hilang seiring berjalannya waktu, dan dengan hilangnya tongkat baja tersebut, misteri tentang kemampuan mereka mengolah baja dengan kekuatan otak pun menjadi masih belum terpecahkan. Setiap desa di Dagestan memiliki rahasia dan misteri masing-masing, sehingga setiap desa ini dapat dianggap sebagai ensiklopedia yang terpisah. Desa-desa hantunya pun sangat mempesona, layaknya pegunungan tua yang anggun. Di Dagestan, kita juga dapat menemukan bangunan-bangunan kuno yang spektakuler, seperti menara pengawas yang dilestarikan dengan indah, menampilkan orisinalitas arsitektur dan keunikan dari keterampilan para pembangun abad pertengahan. Salah satunya adalah Kola Kores, labirin bangunan kuno di teras-teras yang turun dari puncak gunung. Dengan segala keajaiban alam dan kekayaan sejarahnya, Dagestan benar-benar menciptakan cita rasa unik dari keanekaragaman budaya dan arsitekturnya. Dataran tinggi dan puncak es di selatan Republik Dagestan memang menawarkan pemandangan yang menakjubkan, dengan padang rumput alpine, ngarai, dan bebatuan tajam yang menghiasi lanskapnya. Salah satu puncak yang menonjol di bagian tenggara punggungan utama Kaukasia adalah Gunung Chelgu. Meskipun bukan merupakan gunung tertinggi di selatan Dagestan, tetapi ketinggiannya mencapai 4.142 meter, menjadikannya titik paling selatan Rusia. Di dekatnya terdapat Bazar Diesel, yang ketinggiannya mencapai 4.500 meter. Namun, pemukiman pegunungan tertinggi di seluruh Eropa adalah Desa Kurus, yang terletak di bawah langit. Salah satu tempat favorit bagi wisatawan adalah Gunung Mercusuar, yang terletak di dataran tinggi Gunevski. Dari sana, terbuka pemandangan indah ke seluruh bagian dalam Dagestan, dan puncak bersalju dapat terlihat dari kejauhan. Namun, yang menarik adalah keberadaan air terjun di daerah ini. Tepi air terjun ini disebut sebagai wilayah Hunzah. Di sepanjang Ngarai Klin, terdapat 5 air terjun permanen,
di mana 3 air terjun pertama terletak di puncak ngarai dekat desa, sedangkan 2 lainnya terletak di desa Hunza. Pada musim dingin, hanya 2 air terjun yang masih beroperasi dengan baik. Tetapi keberadaan air terjun di wilayah Hunzah menambah pesona alami Dagestan dan menawarkan pengalaman yang memukau bagi para pengunjung yang mencari keindahan alam. Ngarai Sulak di Dagestan memang menawan dengan keindahan dan kebesarannya yang mengesankan. Dengan kedalaman mencapai 1920 meter, ngarai ini dianggap sebagai salah satu ngarai terdalam di dunia, bahkan melebihi kedalaman ngarai terkenal seperti Grand Canyon di Colorado, AS. Dagestan memiliki ciri unik sebagai satu-satunya wilayah di Rusia yang memiliki akses ke laut di sepanjang perbatasan selatan, dengan pegunungan tinggi yang memisahkan wilayah ini dari Georgia dan Azerbaijan di timur hingga Laut Kaspia di utara. Selain itu, Dagestan juga dikenal sebagai tempat yang memperlihatkan kompleks alam yang sangat beragam. Misalnya, di hutan baru, Mutiara Dagestan, yang merupakan satu-satunya di Rusia, kita dapat menemukan pepohonan besar, rumput tinggi, dan tanaman merambat yang selalu hijau. Hutan Samara, yang terletak di wilayah Magaram Kent dan tempat tinggal bagi masyarakat Lezgin, merupakan salah satu contoh hutan tersebut. Di Dagestan juga terdapat fenomena geologi yang menarik seperti Bukit Pasir Barhan dan Kum, yang diakui secara resmi oleh ahli geologi sebagai salah satu yang terbesar kedua di dunia dengan panjang mencapai 12 km. Asal-usul Bukit Pasir ini menjadi subjek banyak legenda dan tradisi, yang memberikan nilai tambah bagi kekayaan alam dan sejarah Dagestan. Sejauh ini kita telah membahas keindahan alam dan kekayaan budaya Dagestan. Selain itu, pengrajin Dagestan juga memiliki warisan seni yang sangat berharga dan terkenal di seluruh dunia. Sejak zaman dahulu, penduduk Dagestan telah menciptakan seni terapan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu contoh seni kuno yang hampir hilang di Dagestan adalah Sulaman Kaitak. Hampir 15 teknik sulaman yang berbeda telah dikembangkan di wilayah ini, namun yang paling terkenal adalah kaidah 24 yang dianggap sebagai harta nasional. Pola Sulaman Kaitak seringkali memiliki simbol-simbol yang melambangkan matahari, alam semesta, 4 unsur, musim, serta prinsip maskulin dan feminin. Setiap karya Sulaman Kaitak dianggap unik, karena kebanyakan pengrajin wanita menenun dari ingatan dan tidak menghasilkan 2 karya yang identik. Selain sulaman, pengrajin Dagestan juga terampil dalam membuat berbagai produk seni termasuk kendi, perhiasan, dan karpet. Produk-produk ini seringkali memperlihatkan keunikan masing-masing, dengan setiap pengrajin menaruh jiwa mereka ke dalam karya tersebut. Misalnya, kendi dan piring master PIK yang terkenal luas di Kaukasus Timur memiliki ciri khas tersendiri, dan saat ini bahan baku untuk karya seni tersebut diperoleh dari endapan tanah liat di dekat desa PIK. Perbedaan dari keramik mereka adalah bahwa setiap karya kendi dan piringnya memiliki tulisan tangan dan sentuhan personal dari sang pengrajin yang membuatnya menjadi karya seni yang sangat berharga dan dicari oleh para kolektor seni. Keramik Bulgaria adalah salah satu kerajinan seni khas dari Dagestan. Sebagai barang dekoratif, keramik ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan memiliki makna sakral. Keramik Bulgaria terkenal di seluruh dunia karena keindahannya dan kerajinan tangan khusus yang dimiliki. Teknik kuno yang khas dari pencetakan pada pipa tembikar Bulgaria menggunakan teknik yang sederhana tanpa glasir yang membuatnya memiliki ciri khas tersendiri. Wanita umumnya yang menyiapkan hidangan ini pada bulan-bulan musim panas dan membakarnya di musim dingin, sementara pria menjual produk tersebut sepanjang tahun. Selama lebih dari 1 abad, orang Bulgaria telah membawa hidangan tersebut ke seluruh Dagestan. Mereka memasok hidangan kepada penduduk Dagestan dan seringkali memperdagangkan piring kaca, kendi pahatan, dan berbagai jenis keramik, yang menyebabkannya memiliki keberadaan yang kuat dalam kehidupan masyarakat Dagestan.
Munculnya keramik bercat Bulgaria mungkin berasal dari abad ke-13 dan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari dan warisan seni dari Dagestan, yang memberikan kontribusi besar terhadap kekayaan budaya wilayah tersebut. Dagestan telah menjadi pusat ekonomi perdagangan dan budaya artistik di Kaukasus, khususnya dalam seni tenun karpet. Seni tenun karpet di Dagestan telah ada sejak berabad-abad yang lalu dan dikenal karena keindahan pola dan kombinasi warna yang sangat artistik. Berbagai jenis karpet ditenun di seluruh wilayah republik ini, namun karpet bertumpuk menjadi salah satu yang paling terkenal karena keahlian dalam penguasaan keindahan pola dan warna. Karpet bebas serabut yang dibuat oleh perajin wanita Lezgin dan Tabasaran menunjukkan tingkat penguasaan dan keahlian yang luar biasa. Produksi karpet merupakan pekerjaan manual yang sulit dan melelahkan yang hanya dapat dilakukan oleh wanita. Kecepatan gerakan tangan para perajin wanita sangat mengagumkan, sehingga sulit untuk menjelaskan bagaimana sebagian besar penenun karpet berpengalaman dapat menghasilkan karya tanpa mengikat simpul dan hanya mengandalkan ingatan mereka untuk menghasilkan pola yang rumit. Perhatian khusus dalam pembuatan karpet diberikan pada benang, di mana karpet yang terbuat dari wol yang diwarnai dengan pewarna alami dianggap paling berharga. Unsukul adalah sebuah pemukiman kuno yang terkenal karena keahlian para seniman dalam membuat barang-barang logam, terutama kotak trompet, pada akhir abad ke-19. Produk-produk kerajinan dari Unsukul telah dikenal luas di Kaukasus dan kota-kota besar di bagian selatan Rusia. Untuk membuat satu tongkat, seorang maestro perlu menghubungkan 7.000 bagian, yang berarti membuat lebih dari 35.000 gerakan dengan sangat hati-hati. Setiap langkah seperti menyuntik, meremas, dan memperhatikan potongan tipis yang rentan patah memerlukan presisi dan ketelitian agar hasil akhirnya bisa digunakan. Produk perak dari Kubaci juga sangat terkenal secara internasional dan memiliki nilai yang sangat tinggi. Mereka membuat berbagai barang seperti cincin, pedang, dan belati yang dihiasi dengan perak atau emas. Belati souvenir juga diproduksi sebagai perhiasan wanita. Piring perak yang dihiasi, gelang wanita tipis dengan penyepuhan dan enamel cloisonne, serta perhiasan lainnya merupakan contoh kemahiran dan keindahan karya dari pengrajin perak Kubaci. Proses pembuatan barang-barang perak dimulai dari pemilihan serutan dan kepingan perak, dan seluruh prosesnya dapat dilihat dari awal hingga akhir. Gambaran seorang wanita pegunungan yang memakai perhiasan perak merupakan simbol kesucian dan karakter yang kuat dalam masyarakat Dagestan. Memperhatikan kehalusan dan keindahan karya seni perak dari Unsukul dan Kubaci adalah pengalaman yang memukau dan menunjukkan keunggulan seni logam tradisional dari wilayah tersebut. Penghiasan kepala dari Kubaci, seperti selendang yang disulam dengan benang emas, adalah bagian penting dalam penampilan wanita di Dagestan. Selendang ini terbuat dari ribuan simpul sutra, bintang kerawang, dan hiasan lainnya yang membawa makna dan keindahan tersendiri. Pada masa lalu, hiasan kepala ini menghiasi wanita dari berbagai kelompok masyarakat di Dagestan dan dianggap sebagai karya seni yang bernilai tinggi. Setiap selendang memiliki corak unik dan makna sakral yang disertakan dalam tata hias kecantikan seorang wanita. Pembuatan kain sutra alam pada masa lalu menggunakan ulat-ulat sutra terbaik yang hasilnya merupakan produksi manual yang indah. Tiap karya kolektif di Dagestan disertai oleh lagu-lagu daerah, musik, dan tarian yang mencerminkan suasana hati yang baik dalam proses pembuatannya. Tarian tradisional seperti Lezginka tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya dan identitas Dagestan. Masing-masing wilayah di Dagestan memiliki motif dan karakteristiknya sendiri, seperti motif timur di selatan dan suara pedang Kizlyar Chosak yang menunjukkan keahlian mereka di utara. Chosak di Dagestan dianggap sebagai pejuang tanpa akhir,
dan penting bagi mereka untuk mematuhi iman nenek moyang dan menjalankan adat istiadat bangsa mereka. Cosak hidup dengan prinsip ini, dan pemberani mereka terlihat dalam keterampilan penggunaan pedang mereka. Cosak belajar seni pedang sejak usia muda dan hampir tidak pernah berpisah dengan senjata mereka. Keberanian dan keahlian Cosak dalam seni bela diri merupakan bagian penting dari identitas dan warisan budaya yang tetap hidup di Dagestan. Cosak diajarkan di sekolah-sekolah di ibu kota Dagestan sejak usia muda untuk mengembangkan literasi musik mereka melalui lagu-lagu heroik tentang kehidupan militer dan peristiwa sejarah. Musik merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat Dagestan, dan alat musik tradisional seperti zurna, bandur, dan drum menciptakan suara yang luar biasa. Selain alat musik tersebut, alat musik Nogay, seperti dombra, juga memainkan peran penting dalam kebudayaan musik Dagestan. Isi musik Nogay tetap murni dalam menyampaikan perasaan yang tulus, seperti kekhawatiran tentang nasib generasi mendatang dan keyakinan pada kebahagiaan dan impian. Wilayah Nogay di Dagestan adalah stepa yang luas dan berkelanjutan, yang menjadi jalur perdagangan penting di Kaukasus, termasuk jalur sutra hebat. Dagestan merupakan tempat tinggal masyarakat yang multinasional dan beragam, yang disatukan oleh rasa cinta terhadap tanah air mereka. Masyarakat Dagestan dikenal karena keramahan mereka, dan para tamu selalu disambut dengan tangan terbuka. Pesta makanan Dagestan terkenal karena keragaman masakannya, termasuk hinkal, kebab, dan berbagai hidangan tradisional lainnya. Di Dagestan, Anda tidak hanya akan menikmati kekayaan alamnya, tetapi juga kesenangan estetika dari kebun anggur yang tersebar luas, pegunungan, dan Laut Kaspia. Lebih dari itu, masyarakat Dagestan berbicara dalam puluhan bahasa yang berbeda, mencerminkan keragaman budaya dan multikulturalisme yang menjadi ciri khas provinsi tersebut. Dengan adanya elemen musik tradisional dan kekayaan budaya yang beragam, Dagestan menciptakan harmoni yang unik dan menawan bagi siapapun yang mengalami keajaiban budayanya.